Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya ingin memberikan faedah, ya. Faedah yang berikutnya yaitu adalah faedah tentang ma'rifah dan nakirah atau nakirah dan ma'rifah, ya. Nakirah dan ma'rifah. Nakirah itu adalah sesuatu yang enggak tentu. Adapun ma'rifah adalah sesuatu yang sudah tentu. Maksudnya bagaimana? Jadi begini. Ini baitun. Baitun ini artinya rumah, ya. Al-baitu juga rumah, ya. Bedanya kalau baitun itu nakirah, yaitu rumah secara umum, ya. Rumah yang masih umum, ya, yang jelas rumah, ya. Seperti itu. Adapun al-baitu adalah rumah yang sudah tentu, rumah yang kita maksud atau yang dia maksud, seperti itu, ya. Atau bisa kita artikan dengan rumah itu, seperti itu, rumah yang itu, ya. Bukan sembarang rumah, tapi rumah yang itu, rumah yang dimaksud, seperti itu. Itu arti dari al-baitu, yaitu ketambahan al, ya. Jadi jika kita ingin mengucapkan rumah, ya, ingin mengucapkan rumah, tapi rumahnya ini enggak tentu, yang penting rumah, jadi kita katakan dengan baitun. Adapun jika kita ingin mengatakan rumah tapi rumah yang kita maksudkan, maka kita tambahkan dengan al, ya, sehingga menjadi al baitu. Jadi seperti itu, ya. Itu bedanya antara ini dengan ini, bedanya baitun dengan al baitu. Baitun itu nakirah, al baitu itu ma'rifah, ya, seperti itu. Jadi tandanya apa? Ditandai dengan alif lam. Ini, ya. Nah, ditandai dengan alif lam. Dengan adanya alif lam ini ada syarat lain, ya. Syarat lainnya adalah harokatnya tidak boleh tanwin. Harokat terakhir ini nggak boleh tanwin, ya. Adapun sebelumnya, sebelum ada al, harokatnya tanwin. Akan tetapi ketika ada al, ketika sudah dimasuki al, maka harokatnya berubah menjadi tidak tanwin. Jadi begini, ya. Nah, seperti ini, ya, beda, ya, seperti itu. Tinggal kita tambahkan al, maka artinya pun menjadi berubah. Caranya kita hanya menambahkan al, dan harokat terakhir ini otomatis berubah, yang sebelumnya tanwin menjadi tidak tanwin. Yang lain, ya, contoh yang lain adalah qalamun. Ini nakirah, jadi qalamun artinya pulpen. Apa saja yang namanya pulpen, maka kita jika ingin menyebutkannya, kita sebutkan dengan qalamun. Akan tetapi jika kita ingin menyebutkan pulpen tertentu, pulpen yang itu, ya, maka kita ucapkan dengan al-qalamu, ya. Jadi artinya bisa berupa pulpen itu, ya, artinya bisa seperti itu karena adanya al-qalamu. Dan ingat, ya, harokatnya berubah, harokat terakhirnya berubah. Contoh yang lain seperti kitabun, ya, jika kita ingin menyebutkan kitab tertentu, maka kita tinggal tambahkan al, dan ini mempengaruhi harokat akhirnya sehingga menjadi al-kitabu, ya. Dan mudarrisun, ya, mudarrisun seorang guru, ya. Ketika kita tambahkan al-mudarrisu artinya menjadi guru itu, ya, guru yang itu, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi contoh qitun. Qitun itu artinya kucing. Ketika kita ingin menyebutkan, ya, kucing tapi yang tertentu, kucing itu, maka kita tambahkan dengan al menjadi al-qittu. Jadi seperti itu. Ada kata-kata, ya, isim-isim, ya,
yang dari sananya sudah ma'rifah dan tidak ada yang nakiroh. Memang asalnya ma'rifah. Ya, isim-isim apa itu? Ya, isim-isim ma'rifah yang lain. Jadi memang kalau yang sebelumnya yang tadi itu kan dimakrifahkan dengan kita masukkan al, ya. Jadi kata itu menjadi makrifah dengan adanya al. Akan tapi ini memang dari sananya sudah makrifah. Ya. Ada beberapa ya. Di sini disebutkan 6. Ya. Jumlahnya ada 6. Jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah isim dhamir atau yang kita katakan dengan kata ganti. Kata ganti. Yaitu huwa artinya dia, ana saya, aku, seperti itu. Anta, kamu, ya, mereka, dan ya, mereka apa ya? Mereka itu hum mereka dan lain-lain. Semua kata ganti itu makrifah sudah dari sananya. Sehingga ketika kita mengatakan huwa sudah jelas dia yang dimaksud. Ya, nggak ada ketika kita katakan huwa, maksudnya huwa secara umum nggak ada. Yang namanya dia sudah dimaksud ya dia. Yang dimaksud ya dia. Misal isim isyarah, kata tunjuk. Seperti ini, hada artinya ini, hadhihi artinya juga ini. Bedanya kalau hada itu untuk laki-laki, yang hadhihi untuk perempuan. Jadi ketika kita mengatakan ini Khalid, ini adalah Khalid, kita mengatakan ini, sudah jelas yang ini, seperti itu. Atau ini sebuah buku, ya, kita mengatakan ini, ya sudah jelas yang ini maksudnya. Berarti memang kata ini, kata tunjuk itu sudah ma'rifah. Nggak ada kata tunjuk itu nakiroh, tuh nggak ada. Memang sudah asalnya itu ma'rifah. Begitu juga dengan dzalika. Dzalika itu artinya itu tapi untuk laki-laki. Yang untuk perempuan apa? Tilka. Dan yang lain-lainnya, ya. Mausul, kata sambung, ya. Contohnya alladzi. Alladzi itu artinya yang. Allati juga yang. Kalau alladzi itu yang tapi untuk laki-laki, allati itu yang tapi digunakan untuk perempuan. Alladzina untuk laki-laki, ya, digunakan untuk laki-laki tapi untuk banyak orang, ya. Kalau alladzi untuk satu orang saja, tapi kalau alladzina laki-laki digunakan untuk laki-laki yang banyak orang. Munada, kata yang dipanggil, bukan kata panggilannya ya, tapi kata yang dipanggil. Jadi contohnya di sini contohnya ya tajiru atau ya tajir, wahai pedagang, wahai pedagang. Ya, yang dimaksud itu bukan ya-nya ini, bukan wahai, bukan kata panggilannya ini, tapi yang ini yang dimaksud. Ya, wahai pedagang. Ya, ketika kita memanggil ya tajir, wahai pedagang, ya, maka ketika kita memanggil, maka sudah jelas yang kita panggil adalah pedagang itu yang kita panggil. Nggak mungkin kita memanggil ya tajir, maksudnya pedagang secara umum, enggak. Manggil semua orang, ya bisa, cuma bentuknya tidak seperti ini. Ini kan bentuk untuk satu orang, ya. Jadi maksudnya ya satu orang yang orang yang kita panggil itu, sehingga kata ini ma'rifah. Sebenarnya ketika tajirun dia nakiroh, akan tapi setiap kata yang dipanggil, yang namanya kata yang dipanggil sudah mesti ada kata panggilannya. Jadi setiap kata yang dipanggil itu pasti ma'rifah. Isim alam, yaitu nama-nama yang berkaitan dengan nama-nama. Ya, contoh Muhammad, sudah jelas kita manggil Muhammad. Ya, atau ada orang mengatakan yang pergi Muhammad. Ya, Muhammad sudah jelas nama orang. Ya, nama orang. Maksudnya Muhammad itu, Muhammad yang pergi, seperti itu. Kemudian
Makkah, Makkah itu nama tempat ya. Makkah jelas, Makkah ya Makkah, cuma satu Makkah itu ya, nggak ada Makkah yang kedua apa gitu ya. An-Nil, ini nama sungai ya, sungai Nil, seperti itu ya, yang dimaksud ya sungai Nil itu, seperti itu. Jadi kemudian yang terakhir adalah isim yang diidhofahkan ya. Isim yang diidhofahkan, isim yang disambungkan dengan isim yang ma'rifah. Nah, contohnya ini bukan al-mudarisnya ya, tapi kitabnya, Kitabul Mudarisi. Sebelum disambungkan ke al-mudarisi, kitabun ini nakiroh, sebelum ada ini. Akan tetapi ketika disambungkan dengan ini menjadi kitabul mudarisi, artinya kitabnya guru, maka kitab ini jadi ma'rifah. Jadi sudah tentu, sudah jelas. Kitab yang mana? Kitab yang punyanya guru. Sudah tentu, ya sudah tertentu, bukan secara umum lagi kitabnya. Jadi setiap isim yang disambungkan dengan isim yang sudah ma'rifah, maka isim tersebut menjadi ma'rifah. Ini kan ma'rifah. Ma'rifah dengan apa? Dengan al. Seperti itu, type. Jadi seperti ini ya, type. Kita lanjutkan. Contoh-contoh dalam jumlah, contoh-contoh dalam jumlah atau contoh-contoh dalam kalimat. Ya. Di antara contohnya yaitu seperti nadhartu ila baitin. Nadhartu ila bait atau baitin, seperti itu. Artinya nadhartu, aku melihat, ila ke bait, baitin rumah. Jadi aku melihat rumah, seperti itu. Langsung saja aku melihat rumah. Rumah ini, jadi ini fiil ya, ini fiil, kata kerjanya ya. Ini huruf ya, dalam bahasa Arab ini namanya huruf. Yang isim itu ini rumah ya, rumah. Jadi aku melihat rumah, yang jelas aku melihat rumah ya. Misalkan seseorang di hutan, di hutan mencari pemukiman, ketika melihat rumah maka dia mengatakan aku melihat rumah ya. Rumah siapa? Ya nggak tahu, yang jelas rumah, seperti itu. Maka dia mengatakannya dengan tidak menambahkan al di sini, seperti itu. Dan ini tanwin tentunya karena nggak ada alnya. Nadhartu ila baitin, aku melihat rumah. Kemudian contoh kedua dengan al ya, nadhartu ilal baiti, aku melihat rumah itu ya, aku melihat rumah itu. Jadi artinya seperti itu ya, aku melihat rumah itu ya, maksudnya rumah yang itu, seperti itu. Sehingga dia menambahkan al ketika mengatakannya ya, menambahkan al pada kata bait menjadi al bait ilal baiti, seperti itu. Aku melihat rumah itu ya, seperti itu. Kemudian contoh yang lain adalah huwa tawilun atau huwa tawil, seperti itu. Huwa ini isim, tawil juga isim. Huwa ini ma'rifah ya, sudah tentu. Dia itu nggak mungkin dia, kita mengatakan tadi kan ada isim-isim yang sudah dari asalnya memang ma'rifah, nggak, asalnya bukan nakiroh, memang dari asalnya ma'rifah. Di antaranya isim dhamir ya, kata ganti, yaitu dia, dalam bahasa Arab huwa. Huwa ini ma'rifah, dari asalnya udah ma'rifah. Ketika dia mengatakan dia, sudah pasti dia yang dia maksud, sehingga artinya bisa dia itu tinggi atau dia tinggi. Ketika dia mengatakan dia tinggi, itu udah maksudnya dia yang itu maksudnya. Jadi artinya bisa dia tinggi atau dia itu tinggi, seperti itu ya. Dia ini sudah ma'rifah dari asalnya ya, sudah tertentu ya, nggak ada kata ganti itu
isim domir itu nggak ada yang masih secara umum tuh nggak ada yang nakiroh masih secara umum, itu nggak ada. Pada asalnya sudah ma'rifah, sudah tertentu seperti itu. Contoh berikutnya adalah at-tawilu dzahibun. Ya, kali ini tadi sudah kita katakan bahwa huwa isim, tawil juga isim. Ya, tawil ini nakiroh ya, karena nggak ada alif lamnya. Di sini nggak ada alif lam. Adapun yang ini at-tawil ada alif lamnya, sehingga artinya menjadi yang tinggi itu. Jadi ketika dia mengucapkan ada sesuatu yang dia tuju. Apa yang dia tuju dari ucapan dia? Dia mengatakan yang tinggi itu, sehingga dia ketika mengucapkannya dengan al. At-tawilu dzahibun. Yang tinggi itu pergi. Yang tinggi itu pergi. Seperti itu ya. Ya, jadi seperti ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.